Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, baru-baru ini WA atau WhatsApp merilis yang namanya fitur komunitas. Nah, fitur komunitas ini adalah fitur terbaru ya. Jadi baru beberapa hari yang lalu sudah dirilis oleh WhatsApp. Nah, sebelumnya WA atau WhatsApp baru saja menambah jumlah orang-orang yang bisa masuk ke dalam grup dari 274 sebelumnya kurang lebih, sekarang bisa sampai 500 orang dalam satu grup. Nah, dan yang terbaru lagi yaitu fitur komunitas. Apa itu fitur komunitas? Nah, fitur komunitas ini fitur yang bisa menggabungkan grup dalam satu komunitas tertentu. Bisa grup kantor, bisa grup sekolahan, grup kampung. Misalnya kalau grup sekolahan, misalnya ada grup setiap grade-nya, kelasnya. Nah, misalnya kalau ada sekolah yang paralel, misalnya sebut saja 24 kelas. Dari 24 kelas itu masing-masing kelasnya, masing-masing grade-nya ada 4 paralel. Jadi mereka memiliki grup sendiri-sendiri, misalnya grup kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4, dan seterusnya. Dan setiap grup kelas itu juga, setiap kelas juga memiliki grup wali murid atau wali siswa. Nah, grup-grup itu bisa dimasukkan dalam satu komunitas. Sebut saja sebagai contoh misalnya komunitas SD BMD. Nah, nanti di dalam komunitas itu bisa dimasukkan guru-guru yang ada di grup kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Bahkan bisa juga memasukkan grup wali siswa ya, grup wali siswa dalam komunitas tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya bila ada informasi, maka pasti nanti informasi itu berasal dari satu sumber, yaitu admin komunitas, dan dipastikan akan masuk ke dalam grup-grup guru maupun grup wali siswa. Jadi kemungkinan besar terlewatkan tidak akan terjadi. Belum dilanjut, yuk like dulu, subscribe, klik loncengnya. Terima kasih. Oke, kita lanjut saja. Apa saja sih poin-poinnya? Jadi WhatsApp ini grup komunitas ini bisa menampung 5.000 anggota. 5.000 anggota dari kurang lebih 50 grup. Nah, 50 grup dalam satu komunitas. Dan yang bisa menginformasikan dalam komunitas itu adalah admin komunitas. Admin komunitas juga bisa menghapus postingan yang misalnya tidak sesuai, tidak cocok, atau tidak pantas untuk ditampilkan di dalam grup. Bisa juga andai kata teman-teman berada di dalam kantor ya. Jadi kantor ini ada divisi A, divisi B, divisi C, dan semua divisi itu punya grupnya masing-masing dengan stafnya masing-masing. Bila ada informasi dari kantor utama atau dari katakanlah manajernya atau kepala kantornya, maka bisa diinformasikan. Hanya satu kali informasi ke dalam semua divisi dalam komunitas. Oke, dan ketika sudah tergabung dalam komunitas, grup-grup itu tetap mandiri ya. Grup itu tidak kemudian tercampur, tidak. Tetapi anggota-anggota grup itu nanti bisa dilihat dalam satu komunitas. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga penjelasannya tidak ribet. Ya, intinya dalam komunitas itu terdiri dari beberapa grup yang saling berkaitan berhubungan. Dan fungsi komunitas itu lebih pada media informasi atau pengumuman
yang diharapkan bisa masuk ke dalam grup-grup yang memang ditentukan. Oke, kemudian isinya bisa dalam bentuk pesan, file foto, video, dokumen dengan maksimal kurang lebih 2 GB ya, 2 GB lumayan besar sekali. Ada juga fitur panggilan video yang bisa diakses hingga 32 orang dan polling di dalam chat. Wah, jadi sudah seperti Google Meet mungkin ya, atau Zoom dalam 32 orang. Nah, itu saja dulu informasinya, semoga bermanfaat. Langsung kita praktek membuat komunitas. Baik teman-teman semuanya, kita langsung saja praktek membuat komunitas ya. Klik pojok kiri atas, kemudian klik komunitas baru, nama komunitas BMD saja misalnya, kemudian di sini diketik komunitas keluarga besar SD BMD misalnya. Oke. Nah, kemudian ini adalah grup komunitas, ini adalah BMD. Kemudian kita klik di sini. Oke. Kita klik tambah grup yang ada. Kita langsung search saja di sini. Misalnya kelas 3 dan 4 ya. Kita klik 3. Kemudian ada lagi kelas 4. Ini contoh saja. Oke, sebut saja sudah masuk kelas 1 sampai 6 di grup BMD. Kemudian langsung kita centang. Maka nanti akan masuk seperti ini ya. Kemudian untuk profil bisa seperti teman-teman lakukan seperti biasa ya. Misalnya ini. Oke. Maka kita sudah punya komunitas yang namanya BMD. Nah, kemudian bagaimana ketika kita mau memberikan informasi? Maka tinggal klik saja di sini ya. Selamat malam semuanya, mohon besok membawa alat sholat. Nah, ini aja cukup ya. Nah, ini adalah tampilan kita sebagai admin. Sedangkan tampilan sebagai peserta atau bukan admin komunitas, maka posisinya tidak bisa mengetik, hanya bisa membaca. Nah, oke. Jadi seperti ini nanti tampilannya. Kebetulan ini hanya untuk contoh ya, hanya 2 orang. Jadi meskipun nanti dalam satu komunitas itu isinya banyak, maka tetap saja antar grup itu tidak bercampur. Grup tetap mandiri sesuai dengan grupnya masing-masing. Nah, seperti itu. Bila mau tambah grup, silahkan di sini ada tambah grup, keluar dari komunitas ya, bisa nanti kita keluarkan sama seperti WA dan memudahkan banget. Nah, meskipun mereka tetap dalam grup masing-masing, namun mereka tergabung dalam satu yang namanya komunitas. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi komunitas ini adalah komunitas yang merupakan gabungan dari beberapa grup. Nah, misalnya ini. Jadi ini adalah orang yang sudah masuk dalam beberapa grup. Nah, meskipun di dalam grup masing-masing mereka tidak bergabung, mereka hanya bergabung dalam komunitasnya. Karena apa? Karena grupnya di invite dalam sebuah komunitas. Wow, semoga mudah dipahami ya penjelasannya. Dan ketika kita sebagai admin komunitas ingin mengeluarkan salah satu teman, seperti biasa, seperti kita mengeluarkan dari grup, tetapi teman kita ini tetap tidak keluar dari grup yang ada. Mereka tetap di grupnya, hanya keluar dari komunitas saja. Kayak seperti ini. Bila kita sebagai orang terakhir, kita tidak bisa membubarkan grup. Kita hanya bisa menonaktifkan komunitas ya. Hanya menonaktifkan komunitas. Seperti ini. Keluar dari komunitas, laporan komunitas, nonaktifkan komunitas. Artinya ketika
nonaktif dengan komunitas semua tidak bisa bicara. Ya, begitu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.